Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alexander Karnain, NIM 2024124103063 dari kelas Function Programming B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mini program yang saya buat. Dengan case, seseorang mempunyai daftar kontak, dia ingin membuat program agar bisa melihat kontak. Untuk melihat kontak ini ada dua, yaitu secara urut dan yang terakhir dimasukkan. Selain itu, dia juga ingin programnya bisa untuk menambah kontak, hapus kontak, dan cari kontak. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama-tama, aku melakukan import tree. Import tree ini agar saya bisa melakukan regular expression dalam codingannya. Langsung saya membuat ini list kontak. List kontak ini isinya kontak-kontak yang saya inginkan, saya punya sekarang. Nah, lalu aku bikin function-function. Dalam function-function ini isinya untuk yang fungsi ulang ini isinya menu utama yang dipunya. Jadi di menu utamanya itu ada 4 tindakan. Yang pertama lihat kontak, yang kedua tambah kontak, yang ketiga hapus kontak, dan yang keempat cari kontak. Untuk yang lihat kontak ini nanti ketika dia memilih satu, dia akan masuk ke dalam fungsinya, fungsi lihat kontak. Dalam fungsi lihat kontak ini, dia ini menerapkan materi yang ke-9, yaitu H and order. Jadi di sini ketika dia masuk ke fungsi lihat kontak, dia diminta untuk memilih tindakan atau dua tindakan. Yang pertama, lihat yang terakhir dimasukkan sesuai yang diminta, dimasukkan, dan secara urut. Secara urut itu maksudnya lihat secara keseluruhan, tapi dia terurut. Nah, ketika dia memilih satu, yaitu tindakan yang terakhir dimasukkan, nah, dia masuk ke ini, if cari satu, cari sampai dengan satu. Jadi dia akan mengeluarkan output ini kontak yang terakhir dimasukkan, koma list kontak. List kontak itu yang ini, list kontak min 1. List kontak min 1 itu maksudnya apa? Kalau min 1 itu artinya itu dia itu dari belakang, paling belakang sendiri itu indeksnya itu min 1. Kalau paling depan itu 0, berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau dari belakang membacanya itu dari min 1, min 1, min 2, dan seterusnya. Ini untuk melihat yang terakhir dimasukkan. Nah, untuk yang lihat keseluruhan, dia ketika memilih dua itu kan, dia akan melakukan output ini list kontak yang telah tersorted. Nah, tersorted ini apa? Dia itu terurutkan berdasarkan abjad. Kalau angka itu berdasarkan angka. Nah, telah disorted, tapi di sini aku bikin syarat lagi. Dia itu mendahulukan yang stringnya itu kecil dulu, baru yang besar. Jadi kalau ada string kecil, nanti dia masuknya lebih diutamakan dulu. Nah, setelah memilih 1 dan 2 ini, dia itu ditanyai lagi. Dia itu mau lanjut pakai programnya apa tidak. Nah, kalau dia mau pakai lagi, dia masukkan Y. Nah, kalau dia masukkan Y, dia masuk ke fungsi ulang. Kalau dia memilih N atau dia salah masukkan input, dia mengeluarkan output print-nya, lalu programnya tidak melakukan apa-apa lagi. Nah, otomatis dia berhenti. Oke, selanjutnya ada fungsi tambah. Fungsi tambah ini keluar ketika di bagian fungsi ulang itu kita memasukkan nomor 2. Nomor 2 itu kan masuknya ke fungsi tambah. Di fungsi tambah ini aku menerapkan dari materi kelima, list dan string. Jadi ketika masuk ke fungsi tambah, dia melakukan minta inputan. Nah, inputannya itu nanti dimasukkan ke dalam list kontak dengan cara
.append. .append ini untuk memasukkan kontaknya pakai .append. Jadi nanti dia otomatis masuknya ke belakang-belakang sendiri. Karena kalau kita masukkan sesuatu kan otomatis dia masuknya paling bawah dulu. Nah, ketika dia sudah masukkan inputannya kontak itu tersebut, dia akan masuk ke dalam listnya nanti. Nah, setelah masuk dalam listnya tadi, dia ditanyai lagi, dia mau pakai programnya lagi apa enggak. Kalau dia mau sama kayak yang tadi, kalau dia milih Y, dia masuk ke ulang. Kalau dia milih no atau tidak tidak sesuai inputannya, dia akan melakukan printnya dan programnya berhenti. Selanjutnya ada fungsi hapus yang keluar ketika di bagian fungsi ulang kita milih 3. Itu sama penerapannya dari materi kelima, list and string. Nah, kalau bedanya, dia ini ketika dia minta inputan, yang diinputkan itu harus ada yang ada dalam listnya yang sudah tersedia itu. Nah, jadi nanti bedanya kalau ini kan pakai append, nah ini pakainya remove. Dan di remove itu inputannya tadi, ya aku pakainya variabel isi ini. Jadi di bagian isi nanti dia akan dihapus dengan ini .remove-nya. Setelah kontaknya dihapus, dia juga ditanya lagi seperti yang lain, mau lanjut apa tidak. Selanjutnya ada def cari atau fungsi cari. Ini fungsi yang terakhir. Untuk fungsi yang terakhir ini dia menerapkan regex di materi ke-6 dan 7. Jadi ketika dia memilih di bagian ini fungsi ulang, dia milih 4 yang dari kontak. Nah, dia diminta inputan. Apa kata kuncinya? Kata kunci yang mau dicari dalam kontaknya itu apa? Nah, sebelum dia mencari kata kunci, kontaknya itu saya rubah ke dalam string dulu. Karena regex ini kan dia manipulasi string. Jadi kontaknya ini aku ubah menjadi string dengan cara ini, .join. Nah, untuk pemisah setiap string ini kan stringnya kan ada banyak kan ya. Jadi kalau aku mau jadiin satu string itu kan butuh pemisah juga. Nah, aku di sini makanya pemisahnya koma spasi. Jadi setiap string ini nanti misal Alek ya, Alek mau digabung dengan Chandra berarti Alek koma spasi Chandra. Chandra koma spasi Dewi dan seterusnya. Begitu nanti. Nah, setelah itu setelah masukkan kata kunci, dia masuk ke variabel cari. Nah, variabel cari ini yang menerapkan regexnya ini. Jadi dia itu manggil dulu re ini kan library-nya re.final. Final itu untuk memunculkan semua yang dipunya. Jadi re final. Nah, isinya itu nanti huruf kan ini kata kuncinya kan berupa string. Jadi huruf ditambah ini garis W+. Nah, itu maksudnya apa? Dia itu akan membaca ini kan huruf kan, misalnya kan aku masukkan hurufnya A. Nah, A itu nanti ditambah dengan slash W+ itu berarti huruf apapun yang di belakangnya. Jadi nanti misalnya keluar masukin A aja berarti nanti A, LEX ini masukkan, dia itu masukkan semua huruf yang ada di belakangnya. Nah, dia itu bakalan stop masukin hurufnya ketika dia tidak menemukan huruf. Nah, kan misal Alex itu kan nanti kan ketika diubah menjadi string kan Alex koma spasi.
Nah, ketika dia sampai koma, dia itu dianggapnya salah, udah nggak sesuai. Jadinya lanjut mencari yang depannya A lagi. Nah, gitu. Setelah itu ketika udah keluar hasilnya, dia juga ditanya lagi mau lanjut pakai programnya apa enggak. Nah, ini bawa sendiri ulang ini untuk memanggil fungsi ulang yang pertama sendiri karena fungsi itu bisa keluar kalau dia dipanggil. Oke, langsung saja kita coba ke implementasinya. Nah, oke, ini sudah keluar. Pilih tindakan. Nah, ketika aku pertama kan lihat kontak dulu. Lihat yang terakhir dimasukkan. Kan untuk yang sekarang kan yang terakhir kan Rere. Untuk di list yang sekarang. Nah, kan yang di list sekarang yang terakhir kan Rere. Jadi yang terakhir dimasukkan itu anggapannya itu masih Rere. Nah, selanjutnya aku coba Y itu berarti kita kembali lagi ke fungsi ulang. Nah, aku coba lagi, tapi yang lihat keseluruhan. Nah, ini kan udah terurut dari A, terus B, C, D, R, dan seterusnya. Terus baris apa itu huruf keduanya K, L, nah, itu juga terurut. Yang awalnya seperti ini, Alexandra Dewi, jadinya Akmal Alek Atam. Dan seterusnya. Nah, setelah keluar itu aku mau coba lagi, berarti pakai Y. Aku coba tambahkan kontak. Jadi 2, tambahkan kontak. Ini semisal aku kasih nama Siap. Nah, masukkan kontak Siap. Nah, ditanyai lagi kan. Aku coba lagi Y. Aku coba lagi di bagian kontak. Yang terakhir dimasukkan. Nah, kan dia berartinya jadinya Asiap. Yang aslinya yang terakhir Rere, jadinya Asiap yang terakhir. Oke, aku coba lagi. Lihat kontak. Tapi yang secara keseluruhan. Nah, Asiap otomatis masuk ke dalam list kontaknya. Oke, lanjut. Aku coba hapus kontak. Nah, kan hapus kontak kan ini kan. Kalau hapus kontak ini keluarnya list yang belum terurut. Karena kan yang terurut itu kan cuma ada di bagian dari keseluruhan. Jadi ini keluarnya masih bentuk list biasa. Nah, aku coba hapus ini. Hapus ini, apa ini? Alex. Lalu aku coba lagi lihat kontak, keseluruhan. Nah, Alexnya hilang kan? Yang harusnya ada di depannya Asiap dan di belakangnya Akmal. Oke, lanjut. Aku coba cari kontak. Kan kontak yang tersedia kan tinggal ini sih. Karena Alexnya udah dihapus. Aku coba masukkan kata kunci A gitu aja. Nah, yang keluar itu Hatam, Akmal, dan Asiap. Nih. Karena aku masuknya kan kata kuncinya cuma A aja. Kalau aku nyoba masukkan kata kuncinya A sama S gitu ya. Berarti nanti keluarnya cuma Asiap karena yang memenuhi syarat depannya A terus belakangnya ada huruf S itu cuma Asiap ini. Lainnya kan nggak ada. Lainnya kan A sama T sama A sama K. Oke. Jadi itu aja program saya buat. Jadi untuk memberhentikannya tinggal kita pilih N atau No. Nah, otomatis programnya sudah selesai. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.